Ya, Joe Biden Kamala Harris memenangkan pemilu Amerika Serikat. Kehadirannya di Gedung Putih diharapkan membawa banyak perubahan, terutama dalam bidang ekonomi internasional. Kebijakan Trump yang lekat dengan prinsip proteksionisme, dagang dan juga selalu mencari surplus dari negara mitra dagang bagi Amerika Serikat, diperkirakan akan bertolak belakang dengan gaya kepemimpinan Presiden dari Partai Demokrat. Untuk mengulasnya, kami telah terhubung lewat sambungan Zoom dengan pengamat ekonomi sekaligus Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat sore, Bang Joshua. Apa kabar? Selamat sore Aldi, kabar baik. Ya, Bang Joshua, Amerika Serikat ini merupakan salah satu mitra dagang terbesar juga bagi Indonesia. Bagaimana nantinya di masa kepemimpinan Biden ini peluang untuk meningkatnya hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan juga Indonesia? Ya, Bang Joshua. Halo. Ya, bagaimana peluang untuk meningkatnya hubungan ekonomi antara Indonesia dan juga Amerika Serikat? Seperti kita tahu bahwa Amerika Serikat ini adalah salah satu mitra dagang terbesar juga bagi Indonesia. Iya, saya pikir terkait dengan kebijakan perdagangan internasional, kita tahu bahwa approach ataupun pendekatan dari Presiden Trump sebelumnya adalah menaikkan tarif yang cukup signifikan ya pada produk-produk dari Tiongkok dan juga sebagian ada juga produk-produk dari Eropa dan juga beberapa negara berkembang lainnya. Tentu kebijakan tersebut memang kurang direspon positif ya, mengingat volume perdagangan global juga cenderung melambat, juga ekonomi global juga cenderung menurun, harga komoditas global juga cenderung menurun, sehingga kita harapkan dengan kemenangan dari Joe Biden tersebut, kebijakan yang sebelumnya lebih sangat America first gitu ya, sehingga dengan kepemimpinan dari Joe Biden ini akan cenderung lebih lebih terbuka ya untuk membuka diplomasi perdagangan multilateral ya, bukan hanya bilateral saja, tapi kebijakan perdagangan multilateral ini saya pikir akan lebih ditingkatkan, khususnya juga bagaimana mempererat hubungan dagang dengan Indonesia ke depannya, yang kita harapkan ini juga kita masih bisa berpotensi untuk memperluas lagi ya kondisinya, karena kalau kita lihat sejauh ini data menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika saat ini memang tercatat surplus ya, dan saya pikir ini akan bisa kita perluas lagi untuk produk-produk yang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, ataupun yang kita produk ekspor yang punya nilai tambah ya di pasar Amerika Serikat. Ya, jika kemudian Trump lebih kental dengan America First, apakah kemudian nantinya Biden akan lebih terbuka dengan open economy yang ia buat begitu, dan kemudian memberikan pengaruh positif juga bagi pasar modal di Amerika Serikat? Dan apakah juga ini bisa menjadi angin segar juga untuk pasar modal di Indonesia? Ya, saya pikir satu faktor ataupun satu kebijakan yang akan diterapkan oleh Joe Biden adalah menaikkan tarif pajak ya, baik korporasi dan juga perorangan. Dan saya pikir ini juga di satu sisi tentunya akan cukup positif ya untuk bisa dorong investasi ataupun modal-modal dana asing ini akan kembali lagi ke negara berkembang dan juga termasuk juga Indonesia. Dan di sisi lainnya juga kalau kita lihat seperti yang diajukan oleh Partai Demokrat terkait dengan stimulus tambahan fiskal Amerika Serikat, ini kan jumlahnya cenderung lebih besar ya dibandingkan dengan jumlah stimulus fiskal yang ditawarkan oleh Presiden Trump ataupun Republikan saat ini ya, sehingga besarnya stimulus fiskal yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat tersebut tentunya akan sangat berdampak ya bagi pemulihan ekonomi Amerika Serikat sendiri dan juga termasuk juga ekonomi global, dan pada akhirnya dengan likuiditas dolar Amerika Serikat yang cukup berlimpah tersebut, saya pikir ini akan mendorong penguatan mata uang rupiah dan juga mata uang negara berkembang lainnya. Seperti yang kita lihat juga pada hari ini, rupiah ini sudah beberapa hari ini juga sudah terus menguat, dan pada hari ini juga ditutup kembali menguat ya terhadap dolar Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa ada optimisme bahwa kondisi ekonomi global akan cenderung lebih baik di bawah kepemimpinan dari Joe Biden. Bang Joshua, Trump dengan perang dagangnya sepertinya dua hal yang tidak bisa dipisahkan begitu ya, antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang terus-terusan perang tarif antara kedua negara. Apakah dengan terpilihnya Biden ini kemudian perang dagang akan lebih melunak begitu, tidak hanya perang dagang tapi juga perang tarif yang digelorakan Trump dengan beberapa negara lainnya seperti Uni Eropa, juga Indonesia sempat masuk dalam kategori negara yang dimasukkan ke dalam daftar hitam begitu menerima tarif dari Amerika Serikat? Ya, untungnya kita GSP kita sudah diperpanjang ya sebelum Pilpres Amerika Serikat dimulai. Jadi saya pikir Indonesia dikecualikan dalam hal kenaikan tarif tersebut ya, dan
dan tentunya kalau kita lihat dampaknya sendiri dengan kebijakan Joe Biden tersebut tentunya ini akan cukup positif ya, khususnya tadi untuk mempercepat tadi pemulihan ekonomi global dan juga mendorong juga pulihnya kembali volume perdagangan global ya, karena kalau kita lihat dengan meskipun memang kalau kita lihat tensi dagang masih akan tetap ada gitu ya, jadi saya bukan mengatakan bahwa tensi dagang langsung hilang gitu, tapi at least dengan pendekatan yang dilakukan oleh Joe Biden ini tentunya kebijakan ataupun hubungan multilateral akan kembali dibangun, dan tentunya tadi approach ataupun pendekatan dengan Tiongkok ini akan lebih lunak ya, dan juga tentunya dengan aliansi Amerika Serikat lainnya misalkan seperti Uni Eropa, tentunya Amerika akan cenderung lebih bersahabat ya, seperti tidak seperti yang dilakukan oleh Trump, di mana waktu itu Trump juga akhirnya menaikkan tarif juga untuk produk-produk dari Uni Eropa, sehingga saya pikir dari sisi makro globalnya sendiri kondisi ataupun kebijakan yang akan nanti diterapkan oleh Joe Biden tentunya ini direspon lebih positif ya ketimbang kebijakan yang saat ini diterapkan oleh Presiden Trump. Bang Joshua, lalu untuk kerjasama multilateral antara Amerika Serikat dengan negara-negara kawasan misalnya G20, apakah isu apa yang nantinya akan diangkat oleh Joe Biden? Ya saya pikir ini kan kalau kita lihat beberapa minggu terakhir ini kan Paris Agreement ya, ini kan Trump sudah keluar dari Paris Agreement. Tentunya saya pikir kebijakan terkait dengan bagaimana kebijakan yang ramah lingkungan dan juga kebijakan yang clean energy policy, saya pikir clean energy policy saya pikir ini akan tetap dibangun kembali ya, seperti yang tidak seperti yang dilakukan oleh Trump sebelumnya gitu, dan juga tadi yang saya katakan juga hubungan bilateral ataupun multilateral dengan negara-negara berkembang ya, mengingat kita tahu bahwa Joe Biden ini merupakan wakil presiden dari Presiden Obama sebelumnya ya, dan kita tahu bahwa hubungan hubungan bilateral antara misalkan dengan Presiden Jokowi dengan Barack Obama cenderung cukup positif ya, sehingga kita harapkan ini akan hubungan bilateral tersebut akan semakin kuat, diplomasi ekonomi politik dan juga perdagangan kita harapkan akan semakin kuat lagi ya antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Bang Joshua, lalu kalau kita melihat cara kepemimpinan Demokrat dan juga Republik ya, banyak yang mengatakan bahwa Republik ini lebih ke prinsip proteksionisme dan juga America First, tapi Demokrat ini akan lebih cenderung percaya begitu dengan atau mendukung isu-isu seperti kemanusiaan, kemudian go green. Apakah ini juga akan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang kemudian dibawa oleh World Bank ataupun IMF dengan misi yang dibawa oleh Biden nantinya? Ya saya pikir memang ini saat ini juga pemerintah pun juga sudah berupaya untuk menginlinekan ya dengan sustainability growth ya, tentunya kebijakan ekonomi, politik sosial dan juga lain sebagainya, tentunya ini juga perlu diarahkan untuk ataupun di-align-kan dengan bagaimana sustainability dari lingkungan, sustainability dari faktor-faktor lainnya selain ekonomi gitu ya, sehingga tentu saya pikir kebijakan yang ditawarkan oleh Joe Biden ya, di mana kalau kita lihat ini sudah ada alokasi misalkan sekitar $2 triliun ya, kebijakan untuk membangun infrastruktur yang tadi terkait dengan clean energy policy, tentunya ini akan inline ya dengan kebijakan yang sebelumnya juga saat ini juga sedang dikembangkan oleh World Bank ataupun lembaga institusi lainnya yang memang akan mendorong terciptanya ke sustainability perekonomian dan juga lingkungan seperti itu. Nah, untuk Indonesia sendiri juga negara-negara berkembang lainnya sebetulnya nanti dengan adanya hal-hal tersebut, apakah ini akan kemudian bisa memperlancarkan arus transaksi investasi dan juga ataupun misalnya memperlancar untuk pinjaman-pinjaman dari lembaga-lembaga seperti Bank Dunia ataupun lembaga lainnya, Bang Joshua? Ya saya pikir terkait dengan pinjaman itu masalah lain lagi ya, dan kita lihat untuk pembiayaan defisit anggaran ataupun investasi ke depannya saya pikir pemerintah masih akan mengupayakan untuk penerbitan dari obligasi berdenominasi rupiah ya, tapi terkait dengan investasi tentu ini saya pikir menjadi sangat menarik ya, mengingat posisi peringkat investasi dari Amerika Serikat saat ini belum masuk dalam 5 besar ya, artinya di tahun ini saja ini masuk dalam peringkat ke-8, artinya tentu dengan potensi-potensi investasi yang terkait dengan clean energy policy, tentu saya pikir ini dikaitkan juga dengan investasi misalkan hilirisasi
di sektor pertambangan nikel, saya pikir ini akan sangat atraktif ya untuk mendukung tadi kebijakan yang ditawarkan oleh Joe Biden juga gitu ya, sehingga tentunya karena kita tahu bahwa pertambangan nikel ini menjadi salah satu komponen penting ya untuk misalkan untuk penggunaan sistem baterai dalam mobil listrik misalkan seperti itu, sehingga tentu investasi ini saya cukup optimis bahwa ini akan cenderung kembali meningkat lagi ke depannya di bawah kepemimpinan dari Joe Biden. Termasuk juga surplus neraca dagang kita ke Amerika Serikat bisa lebih luas akibat pasca terpilih Biden ini, Bang Joshua. Iya, saya pikir dengan terpilihnya Joe Biden, saya pikir GSP yang diperpanjang oleh Presiden Trump sebelumnya, yang sebelum Pilpres Amerika Serikat ini tentunya perlu kita manfaatkan terus ya, tentunya dengan tadi pendekatan bilateral dan juga multilateral perdagangan dengan AS, dan juga tadi kita perlu mengeksplor lagi komoditi lainnya selain tadi pakaian, apparel, tekstil, dan juga karet, dan juga alas kaki. Saya pikir itu menjadi komoditi utama yang saat ini diekspor ke Amerika Serikat, dan saya pikir potensi dari komoditi ekspor lainnya saya pikir bisa kita perdalam lagi ya, sehingga tadi kita bisa meningkatkan tadi surplus dari neraca dagang kita dengan Amerika Serikat. Baik, Bang Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, terima kasih atas waktunya dengan CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Selamat sore, Bang Joshua. Selamat sore.